wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersno bin Arif dari Forum News Network. Bagaimana masa depan pencapresan Ganjar Pranowo? Apakah akhirnya dia mendapat tiket? Apakah Jokowi akan mendukungnya? Pertanyaan itu kembali menjadi spekulasi politik menarik pasca Jokowi menyampaikan sikap politiknya di hadapan relawan Projo alias Pro Jokowi. Projo, relawan yang menjadi salah satu tulang punggung Jokowi, saat ini tengah melaksanakan rakernas di kawasan Borobudur, Muntilan, Jawa Tengah. Pidato Jokowi yang mengingatkan agar relawan Projo ojo ke susu, tidak terburu-buru meminta dia untuk memutuskan mendukung siapa pada Pilpres 2024, menjadikan nasib Ganjar ini kembali menggantung. Padahal tadinya banyak sekali relawan Ganjar ini yang mengharapkan ada keputusan Jokowi, apakah dia akan segera menyatakan dukungannya kepada Ganjar atau tidak. Dan ini sangat penting, ini sebenarnya momen yang ditunggu-tunggu ya, pertemuan atau rakernas dari Projo ini. Mengapa begitu? Kan karena proses pendaftaran calon presiden itu akan dibuka pada bulan September 2023. Ini jangan Anda bilang bahwa ini masih 1 tahun lebih. Enggak, untuk sebuah proses pendaftaran calon presiden ini sudah sangat pendek ya. Banyak agenda dan tahapan politik yang harus segera dilakukan oleh Ganjar. Salah satunya yang terpenting saya kira adalah kepastian memperoleh tiket. Karena dengan kepastian memperoleh tiket itu semuanya nanti bisa berjalan, termasuk juga fundraising ya, pengumpulan dana. Dengan ketentuan undang-undang pemilu bahwa seorang calon presiden dapat maju berlaga apabila didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPR, kemudian atau 25% perolehan suara nasional itu. Ini nggak mudah loh bagi Ganjar untuk memperolehnya. Begitu juga dengan yang calon-calon lain. Makanya itu kemudian kita ini kan selama ini kami para aktivis juga banyak media-media yang mempersoalkan presidensial threshold 20%. Karena itu tadi akan mengganjal siapapun calon-calon presiden yang potensial. Nah, walaupun Ganjar ini merupakan kader PDIP, hampir dipastikan Partai Moncong Putih itu tidak akan memberikan tiketnya kepada Ganjar. Nasib Ganjar sekarang ini miriplah dengan Anies Baswedan, dia tunawisma politik. Sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung capres cawapres secara mandiri pada Pilpres 2024, PDIP ini sudah menyegel tiketnya untuk sang putri mahkota Puan Maharani. Jadi jangan berharap Ganjar akan mendapatkan tiket dari PDIP. Tinggal nanti ini soal Puan Maharani ini tinggal baku atur kalau dia ya, apakah posisinya sebagai capres atau cawapres ini. Namun kita jika melihat elektabilitasnya Puan di berbagai lembaga survei yang sangat rendah, posisi yang paling logis bagi Puan adalah sebagai cawapres. Tinggal nanti dicari siapa capresnya yang bisa mendongkrak perolehan suaranya. Dengan begitu Ganjar ini memang sangat bergantung pada Jokowi. Pernyataan Jokowi ojo ke susu dan bersamaan itu menyebut mungkin yang akan didukung berada di ruangan ini kemarin ya, ketika dia menyampaikan pidatonya hari Sabtu tanggal 21 Mei di hadapan para relawan Projo itu, sesungguhnya ini kan bisa ditafsirkan bahwa Jokowi ini sedang bermain dua kaki. Dia tetap menyimpan ambisinya menjadi presiden untuk 3 periode, namun di satu sisi dia tetap memberi harapan kepada Ganjar sebagai calon suksesornya. Artinya apa? Jadi tidaknya Ganjar mendapatkan tiket itu sangat bergantung, jadi tidaknya Jokowi maju untuk 3 periode, atau setidaknya dia tetap maju Pilpres namun menjadi cawapres. Soal ini kemarin kan saya sampaikan bahwa memang ada opsi kalau Jokowi gagal menjadi capres untuk periode yang ketiga, maka opsi yang lain itu dia akan maju sebagai cawapres. Dan barulah kemudian kalau dua opsi ini tidak terpenuhi, Ganjar yang punya kesempatan. Nah, dengan siapa Jokowi akan berpasangan? Saya kemarin juga menyebut bahwa pasangan yang paling banyak disebut dan paling logis itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo. Soal ini sih menurut orang-orang dekat lingkungan Prabowo juga sudah pernah disampaikan oleh Prabowo
karena memang ada tawaran semacam ini. Nah, barulah kalau tadi dua opsi itu gagal, baik untuk Jokowi maju 3 periode maupun maju kembali sebagai cawapres, maka preferensi pilihan Jokowi yang paling mungkin saat ini adalah Ganjar Pranowo. Ganjar ini kan kabarnya merupakan calon yang telah disepakati oleh Jokowi dan oligarki yang selama ini menjadi pendukung dan penopang utama. Dia diharapkan menjadi suksesornya gitu ya. Dengan menjadi presiden berikutnya ini diharapkan Ganjar tetap bisa menjaga dan mengamankan kepentingan oligarki dan tentu saja kepentingan Jokowi. Ini banyak bisnis-bisnis yang harus diamankan. Ini baik bisnis keluarga Pak Jokowi sendiri, bisnis orang dekat Pak Jokowi sendiri, seperti Pak Luhut yang gurita bisnisnya juga sangat besar dan di mana-mana. Termasuk juga kepentingan-kepentingan lain yang selama ini secara pendanaan mendukung keberhasilan Jokowi menjadi presiden sampai 2 periode. Ini harus terus dijaga dan sejauh ini kelihatannya orang yang dianggap bisa mengamankan itu dan berpotensi mengamankan karena elektabilitasnya juga cukup memadai itu namanya Ganjar Pranowo. Jadi bolehlah disebut Ganjar ini adalah calon pilihan oligarki. Nah, kalau dia nantinya terpilih menjadi presiden, kelak dia terpilih menjadi presiden, peran dan posisinya kira-kira Anda gampanglah membayangkannya, persis seperti Jokowi saat ini. Karena itu tidak berlebihan bila filsuf digital, filsuf modern, Rocky Gerung itu menyebut Ganjar sebagai the little Jokowi atau Jokowi kecil. Dengan siapa Ganjar akan berpasangan? Ini kalau lihat naga-naganya, kemungkinan besar dia akan dipasangkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Indikatornya itu sangat jelas ya. Beberapa lembaga survei sudah menyebut-nyebut nama Erick sebagai kandidat cawapres yang harus diperhitungkan. Nggak disebutkan sebenarnya secara spesifik berapa elektabilitasnya. Ada ya, tapi kita jangan terlalu percayalah dengan data-data yang disebutkan oleh lembaga survei. Lembaga survei indikator politik misalnya menyatakan dalam sebuah simulasi yang mereka buat, bila Ganjar berpasangan dengan Erick Thohir, maka mereka ini akan menang kalau dihadapkan dengan pasangan Prabowo Puan. Sebuah lembaga survei yang lain juga menyebut pasangan Ganjar Erick ini bisa saling melengkapi. Nah, kalau sekarang ini saya mengutip data-data survei ini bukan berarti saya mempercayai elektabilitas yang mereka publikasikan ya. Justru saya melihat publikasi lembaga survei itu sebagai indikator siapa saja sesungguhnya yang tengah disiapkan sebagai kandidat oleh para pemilik modal ya. Nama Ganjar itu kan Anda pasti banyak juga yang mengaku terkejut, merasa terkejut kok sering benar ya Ganjar disebut-sebut memiliki elektabilitas tertinggi. Padahal kan kinerjanya sebagai gubernur di Jawa Tengah itu ya nggak bagus-bagus amat. Bahkan kan kabar yang terbaru ini soal angka kemiskinan itu di Jawa Tengah itu sekarang dari ada 5 kota kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrim sekarang menjadi 19. Jadi ya memang dari sisi indikator itu Ganjar bukanlah seorang kepala daerah yang sukses. Nah, begitu juga dengan soal-soal lain termasuk misalnya kemarin ribut-ribut soal lahan di Wadas. Ini kan kelihatan sekali bahwa Ganjar ya memang tidak berpihak kepada rakyatnya. Demikian juga dengan Erick Thohir yang tiba-tiba saja namanya juga masuk dalam bursa cawapres ya. Dengan memahami peta itu kita jadi jadi paham bahwa kedua figur ini memang tampak sekali tengah dipersiapkan oleh para pemilik modal. Dan dengan latar belakangnya sebagai pengusaha dan juga keluarga pengusaha, Erick jelas merupakan kandidat yang sangat-sangat disenangi dan akan disupport penuh oleh dunia usaha. Mohon dicatat nih, almarhum ayah Erick Thohir ini adalah petinggi Astra. Dan kakak kandungnya Boy Thohir adalah salah satu raja batubara melalui perusahaannya PT Adaro. Sekarang ini dia malah disebut-sebut sudah mulai masuk ke bisnis-bisnis rintisan startup, termasuk kemarin di Goto ya, merger antara Gojek dengan Tokopedia. Jadi gurita bisnisnya juga sudah mulai merambah kemana-mana. Karena itu Erick Thohir inilah figur yang sempurna bagi para pemilik modal. Harus diakui, Erick untuk mencapai posisinya sekarang ini untuk menjadi salah satu kandidat pada Pilpres 2024 itu dia sudah bekerja keras. Ya, dia sangat maksimal memanfaatkan posisinya sebagai Menteri BUMN melalui kampanyenya dengan jargon akhlak.
Kalau Anda sempat berkunjung ke beberapa kantor BUMN, bahkan sampai kantor BUMN di daerah-daerah itu, Anda banyak sekali akan menemukan foto-foto Erick Thohir yang terpampang ya. Tidak hanya sampai di situ, kalau kebetulan Anda juga merupakan nasabah bank milik pemerintah, pasti wajah Erick Thohir ini nggak asing lagi buat Anda, karena foto-fotonya memang terpampang di puluhan ribu ATM bank plat merah. Erik juga sangat gigih loh dan tekun menggarap pasar muslim, khususnya muslim tradisional, yakni Nahdlatul Ulama. Ini pilihan yang saya kira menurut saya sangat cerdas. Kenapa? Karena NU ini kan sekarang adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Dan kemudian culture di NU ini ada ketaatan kan kepada para pemimpinnya, khususnya kepada para kiai. Jadi kalau Erik bisa memegang level struktural dan kultural dari NU, itu bisa dijamin bahwa suara warga Nahdliyin bisa diarahkan kepada dia. Coba simak apa saja langkah yang dilakukan oleh Erick Thohir agar dia bisa meraih atau merebut hati kaum Nahdliyin ini. Dia mengikuti latihan dasar Banser Ansor dan kemudian dilantik menjadi anggotanya itu. Foto-foto dia sedang bersama dengan para kaum Nahdliyin ini sudah mulai tersebar nih, karena kelihatannya dia mulai rajin ya hadir dalam berbagai acara-acara dan kegiatan yang digelar oleh warga Nahdliyin. Tidak hanya sampai di situ ya, Erik itu sekarang juga terpilih menjadi ketua panitia hari lahir NU. Nah, kalau sudah jadi ketua panitia hari lahir NU ini kan berarti dia sudah diakui sebagai orang dalam NU ya. Selain itu, selain dia masuk dalam struktur di NU, dia masuk ke NU struktural dan juga udah mulai masuk ke NU kultural. Erik itu sekarang dikabarkan juga tengah mengincar PKB. PKB ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan seharusnya ini bagian dari sayap politik dari NU. Tapi memang hubungan PKB dengan NU saat ini memang tidak cukup baik. Seorang kader NU yang juga politisi PKB, Umar Hasibuan, sudah memberikan sinyal. Ada seorang tokoh yang tak punya perahu untuk maju pilpres dan mau membajak PKB. Umar Hasibuan memang tidak menyebut nama Erick Thohir. Namun kalau Anda mengamati berbagai cuitannya, karena Umar Hasibuan ini sangat aktif di media sosial, dia itu sangat sering menyindir Erick, mulai dari sesi keterlibatannya sebagai Banser, sebagai ketua Harlah PBNU, dan lain-lain. Dan yang terbaru ini sindirannya ini ketika Ketua PWNU Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, Kiai Haji Amiruddin Nahrawi itu diangkat oleh Erick Thohir menjadi komisaris independen PT Kusri. Dia menyindir Erick, kenapa tidak sekalian saja seluruh pengurus wilayah NU diangkat menjadi komisaris di BUMN. Hubungan PKB, parpol yang lahir dari rahim NU ini memang saat ini seperti saya sebut tadi tidak harmonis ya, dengan PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf. Ini beda sekali dengan PBNU di bawah kepemimpinan Said Agil Munawar. Saat itu PKB sangat sangat mendominasi PBNU. Dan kita bisa pahami karena sebagian sekarang ini pengurus dari PBNU itu kita kenal sebagai Gus Durian. Sementara Muhaimin ini meskipun dia keponakan dari Gus Dur kan dia dianggap menguasai PKB ini secara tidak legal ya. Dia mengambil alih dari Gus Dur. Dengan berhasilnya Erick Thohir masuk sangat jauh ke dalam NU, ini tadi karena dia menjadi ketua Harlah hari lahirnya PBNU, maka apabila dia berhasil menguasai PKB, maka posisi tawarnya sebagai cawapres itu akan semakin kuat. Jangan-jangan nanti dia berpikir layak juga dong menjadi capres kalau dengan posisi macam itu. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang, kalau begitu partai apa saja yang akan menjadi tiket Ganjar dan Erik?
Yang sudah jelas tampak di depan mata adalah koalisi Golkar, P3, dan PAN. Nah, ini tapi sebenarnya tiket ini tiket milik Jokowi ya, karena ini kita lihat dari pernyataan Erlangga bahwa koalisi mereka akan melanjutkan pembangunan di era Jokowi. Kenapa? Karena sudah menunjukkan bahwa hal ini kan sudah menunjukkan bahwa koalisi ini akan digunakan Jokowi sebagai kendaraan politik untuk memperpanjang masa jabatannya. Koalisi ini konfigurasinya mirip dengan partai pengusung ide penundaan pemilu. Anda masih ingat pasti isu penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi ini kan yang pertama kali menyatakan adalah PKB, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Golkar dan PAN masih bertahan di koalisi ini, yang berubah hanya P3. Nah, bila akhirnya Erik bisa membawa PKB masuk, maka koalisi ini akan semakin kuat. Tapi kita pasti bertanya-tanya, apakah Golkar, P3, dan PAN itu masih akan tetap bertahan bila Ganjar dan Erik itu yang akan diusung sebagai capres, cawapres, bukan lagi Jokowi. Apakah juga Caimin bersedia begitu saja menyerahkan PKB kepada Erick Thohir atau kepada Putri Gus Dur Yeni Wahid misalnya. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Peta politik memang masih sangat dinamis, tapi yang jelas bila kita mengamati dinamika politik Indonesia saat ini, khususnya 2 periode pemerintahan Jokowi, kekuatan pemilik modal atau sekarang dikenal sebagai oligarki itu sangat kuat dan sangat mendominasi pemerintahan. Mereka itu bisa mendiktekan kemauan politik dan ekonominya kepada penguasa. Presiden ini hanya menjadi boneka. Sebab pada kenyataannya mereka inilah para pengusaha, inilah yang kini benar-benar berkuasa. Dan mereka ini sekarang semakin berkuasa karena masuk ke dalam langsung ke dalam pemerintahan ya, menjadi pejabat-pejabat tinggi di dalam pemerintahan. Ini beda sekali dengan masa Orde Baru yang di bawah Pak Harto. Kalau dulu memang para pemilik modalnya juga sangat kuat, tetapi mereka di bawah kontrol dari penguasa. Jadi Pak Harto memang menciptakan para pengusaha-pengusaha ini, tetapi tetap dalam kontrolnya. Kalau sekarang terjadi yang terbalik, para pengusaha itu menciptakan penguasa-penguasa dan kemudian para penguasa ini berada di bawah kontrol para pengusaha. Para pengusaha yang akhirnya masuk juga ke dalam pemerintahan, dalam kekuasaan menjadi pejabat tinggi pemerintahan, inilah yang oleh aktivis senior Rizal Ramli disebut sebagai peng-peng. Ini pengusaha sekaligus penguasa. Erick Thohir adalah bagian dari kelompok peng-peng ini. Ini generasi muda peng-peng. Kalau nanti Ganjar Pranowo yang terpilih menjadi presiden, posisi, peran, dan tugasnya Anda bisa bayangkan persis seperti Jokowi saat ini. Masih mau? Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.